Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, tahukah kalian semua kalau sekarang ini kopi Lampung ternyata diperhitungkan di dunia. Di balik secangkir kopi yang mengepul hangat, tersimpan kisah panjang tentang tanah, kerja keras, dan cita rasa. Indonesia, negeri seribu pulau, menyimpan harta karun aroma dan rasa dari biji kopi yang tumbuh di berbagai penjuru Nusantara. Salah satu permatanya datang dari ujung selat Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Kopi Lampung, nama yang kini tak hanya harum di Nusantara, tapi juga mulai diperhitungkan di kancah dunia. Selamat datang di dunia kopi yang penuh keajaiban. Pernahkah Anda mendengar tentang kopi Lampung? Ya, tentu pernah. Kopi Robusta dari tanah Sai Bumi Rua Jurai ini bukan hanya harum dan kuat dalam rasa, tapi juga menyimpan kisah perawatan yang begitu istimewa, hingga dunia pun menoleh dan meniru caranya. Nah, hari ini kita akan menyelami rahasia di balik kesuksesan kebun kopi Lampung yang tidak hanya menghasilkan cita rasa berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi teladan dalam pengolahan perkebunan kopi berkelanjutan. Inilah cara perawatan kebun kopi Lampung yang kini mulai ditiru dunia. Segmen yang pertama tentu pengenalan kopi Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi di ujung selat Pulau Sumatera yang diberkahi iklim tropis yang ideal untuk tanaman kopi. Dengan curah hujan yang stabil, tanah yang subur, serta suhu yang sejuk di daerah dataran tinggi, Lampung telah menjadi lumbung kopi Robusta Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Namun, yang membuat kopi Lampung istimewa bukan hanya alamnya saja, melainkan cara perawat petani di sana merawat kebun mereka dengan hati, dengan ilmu, dan dengan budaya yang mengakar kuat. Segmen yang kedua tentu pemilihan lahan dan persiapan. Perawatan kebun kopi tentu dimulai jauh sebelum pohon pertama ditanam. Di Lampung, para petani sangat memperhatikan pemilihan lahan itu sendiri. Mereka memilih dataran tinggi dengan ketinggian 400 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Tanahnya harus gembur, memiliki drainase baik, dan kaya bahan organik. Lalu dilakukan pengolahan tanah secara manual. Tanah dicangkul, dicampur dengan kompos alami yang biasanya dari kotoran ternak dan daun-daunan yang membusuk. Inilah yang membedakan mereka. Petani Lampung tidak tergesa-gesa, mereka paham tanah yang sehat akan menghasilkan pohon kopi yang kuat. Segmen yang ketiga adalah penanaman yang penuh dengan perhitungan. Bibit kopi yang digunakan adalah varietas unggul, hasil seleksi dari musim ke musim. Penanaman pun dilakukan dengan pola jarak tanam yang teratur antara 2,5 meter kali 2,5 meter. Tujuannya jelas, agar tiap pohon mendapat cukup sinar matahari dan nutrisi tanah yang merata. Dan yang unik, para petani Lampung ini sering menanam pohon pelindung seperti lamtoro atau dadap di antara sela-sela batang kopinya. Bukan hanya untuk naungan saja, tapi juga untuk menjaga kelembapan tanah, menahan erosi, dan memperkaya nitrogen. Ini adalah kebun kopi yang berpikir jangka panjang. Konsep agroforestry ini kemudian menarik perhatian dunia. Segmen yang keempat adalah perawatan harian yang disiplin. Kini kita masuk ke inti perawatan, pemeliharaan harian. Disinilah dedikasi petani Lampung benar-benar terlihat nyata. Yang pertama adalah pemangkasan setiap 6 bulan. Pohon kopi dipangkas secara rutin, tunas liar dibuang, cabang yang terlalu lebat dirapikan. Tujuannya bukan hanya estetika, tetapi untuk memperbaiki sirkulasi udara dan cahaya, serta mengarahkan energi tanaman ke pembentukan buah. Cara yang kedua adalah pemupukan. Mereka tidak mengandalkan pupuk kimia semata. Sebagian besar petani membuat pupuk organik sendiri dari limbah panen
kulit kopi, hingga sisa dapur, ini ramah lingkungan dan membuat tanah tetap hidup. Cara yang ketiga adalah pengendalian hama secara terpadu. Alih-alih menyemprot pestisida yang berlebihan, petani Lampung justru mengamati siklus hama. Mereka menggunakan perangkap alami, bahkan membiarkan serangga pemangsa seperti semut rangrang. Metode inilah yang kini disebut dunia sebagai integrated pest management, dan Lampung melakukannya jauh sebelum istilah itu populer. Untuk segmen yang kelima adalah panen dan pasca panen dengan standar tinggi. Panen kopi di Lampung bukan sekedar memetik buah. Buah yang dipetik hanya yang berwarna matang, berwarna merah tua, bukan hijau atau setengah matang. Petani pun rela kembali berkali-kali ke pohon yang sama demi kualitas terbaiknya. Setelah panen, biji kopi diproses dengan teknik basah dan kering tergantung tujuan akhirnya. Tapi yang paling luar biasa adalah standar kebersihan mereka, peralatan dicuci bersih, tempat penjemuran steril, dan fermentasi dilakukan dengan kontrol ketat. Maka tak heran banyak buyer luar negeri datang langsung ke Lampung untuk mengambil biji kopi premiumnya. Segmen yang keenam adalah kekuatan komoditas petaninya. Keunggulan lain dari Lampung adalah semangat gotong royong antar petaninya. Mereka membentuk koperasi, berbagai pengetahuan, bahkan melakukan pelatihan bersama di beberapa desa. Ada sistem pendamping kebun, di mana petani berpengalaman menjadi mentor bagi yang baru. Dengan cara inilah, kualitas bisa dijaga merata. Inilah manajemen kebun kopi berbasis komunitas yang kini dijadikan studi oleh organisasi pertanian internasional. Segmen yang ketujuh adalah dukungan teknologi dan modernisasi. Walaupun tetap menjaga tradisinya, para petani Lampung tidak menutup diri terhadap teknologi. Mereka pun mulai menggunakan aplikasi cuaca, sensor kelembapan tanah, dan sistem irigasi tetes. Beberapa bahkan bekerja sama dengan startup pertanian untuk prediksi panen. Perpaduan antara kearifan lokal dan teknologi modern inilah yang membuat kebun kopi Lampung menjadi model percontohan bukan hanya di Indonesia tapi juga di Amerika Selatan dan Afrika. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cara perawatan kebun kopi di Lampung ini? Bahwa merawat tanaman kopi bukan soal teknis semata. Ia adalah seni, ia adalah budaya, dan di Lampung seni ini hidup dalam setiap sentuhan tangan petaninya, dalam tiap tetes keringat yang jatuh ke tanah, dan dalam secangkir kopi yang kini dinikmati di berbagai penjuru dunia. Tak heran jika dunia pun menoleh, belajar, dan meniru, karena di Lampung kita belajar kopi terbaik tumbuh dari kebun yang dirawat dengan cinta. Lampung sendiri ternyata dikenal sebagai salah satu lumbung kopi Indonesia dengan lahan subur di dataran tinggi dan iklim tropis yang mendukung. Kopi Robusta tumbuh dengan karakter kuat dan khas, lebih dari sekedar minuman. Kopi Lampung adalah budaya warisan dan lambang kekuatan petani-petani lokalnya. Di balik setiap butir biji kopi, tentu ada tangan-tangan petani yang bekerja dari fajar hingga senja. Mereka merawat pohon kopi dengan penuh kesabaran, menanti panen yang tak datang seketika, tapi selalu ditunggu dengan harap. Di desa-desa seperti Liwa, Sumberjaya, Waitenong, bahkan Kabupaten Tanggamus, Ulu Belu, Kecamatan Air Naningan, bahkan di Pekon Karangsari sendiri, kopi menjadi denyut nadi ekonomi masyarakatnya. Itulah paparan dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan referensi bagi para petani-petani semua. Mudah-mudahan generasi muda kini mulai bersemangat untuk bertani, khususnya membudidayakan pohon kopi yang ada di wilayah Lampung ini, agar Lampung semakin jaya, semakin dikenal dunia dengan kopi-kopi terbaiknya.
Generasi muda adalah penerus dari generasi sekarang yang mudah-mudahan dengan ide dan teknologi canggihnya mampu membuat Kopi Lampung semakin hebat di mata dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.